Saudara dan saudariku, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kita semua tahu tentang alkohol. Ada bir, whisky, anggur, ciu, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia Timur, ada tuak, arak, sopi, moke, cap tikus, bakar menyala, dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkannya sendiri. Bagi sebagian orang, alkohol adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau alkohol itu bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi sebagian orang, alkohol adalah sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan, karena alkohol adalah sesuatu yang digunakan dalam upacara-upacara adat, atau minum alkohol merupakan bagian dari hidup atau kebudayaan dari satu masyarakat tertentu. Lalu kita bertanya, apa yang diajarkan Gereja Katolik tentang alkohol? Apakah kita bahkan diizinkan untuk menikmati atau minum alkohol itu? Apa yang Alkitab katakan tentangnya? Berikut sedikit panduan untuk menjernihkannya. Ada satu nasihat bijak: minumlah alkohol karena Anda bahagia, tetapi jangan pernah meminumnya karena Anda sengsara. Jangan pernah minum alkohol karena Anda membutuhkannya, tetapi minumlah karena Anda tidak membutuhkannya. Apakah pada dasarnya mengkonsumsi atau minum alkohol adalah suatu dosa? Tidak. Faktanya, alkohol pada dasarnya baik. Tuhan menciptakannya untuk perayaan yang penuh sukacita, seperti yang terlihat berulang kali dalam Alkitab. Kejadian bab 14 ayat 17-20. Melkisedek membawa roti dan anggur. Kitab Kejadian bab 27 ayat 26-29. Ishak memberkati Yakub dengan berkata tentang anggur berlimpah yang akan diperolehnya. Kitab Ulangan bab 14 ayat 26. Minum anggur atau minuman yang memabukkan di hadapan Tuhan. Mazmur 104 ayat 14-15. Allah memberikan anggur yang menyukakan hati manusia. Pengkhotbah bab 9 ayat 7. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Injil Matius bab 11 ayat 18-19. Yesus adalah seorang pelahap dan peminum. Kita juga mendengar hal yang sama dalam Injil Lukas bab 7 ayat 33-34. Yesus adalah seorang pelahap dan peminum. Masalahnya muncul ketika alkohol disalahgunakan dengan mengkonsumsinya terlalu banyak dan membuat orang menjadi mabuk. Contoh lain dari menyalahgunakan hal-hal yang sebenarnya baik adalah overdosis obat, termasuk mengabaikan kesehatan kita dan keluarga karena pekerjaan. Dan bahkan makan terlalu banyak
yang bisa membuat kita menjadi rakus, serakah, dan akhirnya menjadi sakit. Dengan semua hal baik, kita harus berlatih untuk tidak berlebihan. Apa yang dikatakan Perjanjian Baru tentang alkohol? Sebagai permulaan, saya mau mengatakan bahwa Yesus juga minum anggur. Itu artinya Dia tidak asing dengan alkohol. Beberapa orang mencoba menuduhnya sebagai pelahap dan pemabuk. Mujizat publik pertamanya adalah mengubah setidaknya 120 galon air menjadi anggur yang baik. Pada perjamuan terakhir, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi. Ia mengambil anggur dan menyatakannya sebagai darahnya, sebagai darah perjanjian. Dan atas permintaannya, perayaan Ekaristi tetap dilanjutkan hingga saat ini. Bandingkan Injil Matius bab 26 ayat 27 sampai 29. Gereja Katolik terus mendukung konsumsi alkohol dalam jumlah yang normal atau wajar. Selama berabad-abad, para biarawan dan biarawati telah membuat bir atau alkohol untuk mendukung kehidupan biara-biara mereka. Kita bahkan memiliki santo pelindung bir, anggur, serta pelindung para pemabuk dan pecandu alkohol. Mereka adalah Santo Agustinus, Santo Urbanus Langres, Santa Bibiana, dan Santa Monica. Lalu, kapan alkohol menjadi sesuatu yang buruk dan menimbulkan dosa? Alkohol menjadi sesuatu yang buruk dan menimbulkan dosa jika dikonsumsi atau diminum secara berlebihan, sehingga kita tidak dapat membuat keputusan dengan baik dan benar, serta kita bertindak terlalu jauh. Maka ini bisa berakibat fatal. Sederhananya, kita bukanlah diri kita yang sejati pada saat kita sedang mabuk. Katekismus Gereja Katolik, paragraf 2290 menyatakan, kebajikan penguasaan diri menjauhkan segala bentuk keterlaluan, tiap penggunaan makanan, minuman, rokok, dan obat-obatan yang berlebihan. Siapa yang dalam keadaan mabuk atau dengan kecepatan tinggi membahayakan keamanan orang lain dan keamanannya sendiri di jalan, di air, atau di udara, membuat dosa besar. Santo Paulus juga berbicara menentang kemabukan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bandingkan Efesus bab 5 ayat 18. Yesus sendiri mengatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bandingkan Injil Lukas bab 21
ayat 34. Rasul Petrus menyampaikan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bandingkan 1 Petrus bab 4 ayat 3. Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi atau minum alkohol di bawah umur? Sebagai umat Katolik, kita diharuskan untuk menghormati otoritas pemerintahan sipil. Dengan asumsi bahwa mereka bekerja untuk kebaikan bersama dan bahwa hukum itu baik bagi semua. Misalnya di Amerika, yang berhak mengkonsumsi alkohol adalah mereka yang berusia 21 tahun. Negara Spanyol menentukan bahwa orang yang berusia 16 tahun bisa mengkonsumsi alkohol. Sedangkan di negara kita, Indonesia, usia legal untuk mengkonsumsi alkohol adalah 21 tahun, sama seperti di Amerika Serikat. Itulah saudara dan saudariku, pandangan Gereja Katolik tentang mengkonsumsi alkohol. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk memperkuat penghayatan iman Katolik kita. Ingat bahwa Tuhan memberi kita sebuah komunitas untuk membantu kita mengejar kekudusan. Jadi jangan pernah berjuang sendirian. Demikian pula jangan mengkonsumsi alkohol atau minum dalam situasi yang dapat menyebabkan orang lain berbuat dosa. Misalnya, jangan minum alkohol saat bergaul dengan teman yang sedang berjuang keras untuk melawan ketergantungannya akan alkohol. Santo Paulus menjelaskan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Bandingkan Roma bab 14 ayat 20 sampai 21. Camkanlah bahwa alkohol hanyalah hadiah, bukan tujuan akhir hidup kita. Minum atau mengkonsumsi alkohol haruslah menjadi saat perayaan dan persekutuan yang menyenangkan. Biarlah perayaan dan persekutuan yang menyenangkan itu menyatukan kita semua sebagai satu keluarga, terlebih lagi menyatukan kita sebagai keluarga di dalam Kristus. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.